Amerika Serikat kembali memunculkan gebrakan baru yang mengguncang dunia. Negeri Paman Sam kali ini mulai menghentikan bantuannya kepada Ukraina yang dilanda konflik. Donald Trump mengaku muak dengan negeri gandum yang dinilai akan memunculkan Perang Dunia III. Alhasil politikus Partai Republik ini lebih memilih untuk menormalisasi hubungan dengan Rusia. Gelagat Amerika malah menimbulkan kecurigaan besar di benua biru yang sampai menyiapkan pasokan senjata. Bagaimanakah Eropa bersatu lawan koalisi baru Rusia, Amerika Serikat? Donald Trump permalukan Presiden Ukraina. Volodymyr Zelensky melakukan perjalanan diplomatik ke Amerika Serikat di akhir Februari lalu. Presiden Ukraina itu berunding dengan Donald Trump guna membahas sejumlah isu penting. Usut punya usut, Zelensky ingin meminta bantuan Trump untuk membalas perlawanan Rusia. Politikus 47 tahun tersebut berharap besar dengan sokongan dari negeri Paman Sam. Pasalnya Zelensky sudah kehabisan akal untuk menghadapi gempuran negeri beruang merah. Saya dapat katakan kepada Anda, sejujurnya tanpa dukungan ini kami tidak akan mempunyai peluang untuk menang, ucap pemimpin tertinggi Ukraina tersebut. Di luar dugaan, proposal Zelensky justru ditolak mentah-mentah oleh Donald Trump. Politikus 78 tahun itu nggak mau mendukung ambisi sang presiden dan malah menghentikan bantuan ke Ukraina. Padahal negeri keranjang roti Eropa itu selalu bergantung kepada bantuan Amerika Serikat. Tercatat negeri Paman Sam sudah menggelontorkan dana lebih dari 180 miliar dolar sejak tahun 2022. Hal ini dilakukan Trump usai menuduh Zelensky ingin memancing konflik besar dengan terus melawan Rusia. Anda bertaruh dengan Perang Dunia Ketiga, dan apa yang Anda lakukan sangat tidak menghormati negara. Negara ini yang telah mendukung Anda jauh lebih banyak daripada yang seharusnya. Amerika Serikat tiba-tiba rangkul Rusia. Usai mencampakkan Ukraina, Donald Trump justru membelot dengan memihak Rusia. Presiden Amerika Serikat itu bahkan sudah menormalisasi hubungan kedua negara. Hal ini terlihat dari gerak-gerik Trump yang mulai sejalan dengan Vladimir Putin. Bahkan politikus asal Partai Republik itu berencana melonggarkan sanksi kepada negeri beruang merah. Padahal Amerika sebelumnya paling getol memusuhi Rusia saat berseteru dengan Ukraina. Negeri Paman Sam berusaha menekan perekonomian Rusia dengan membatasi harga ekspor minyak. Alhasil, keputusan Donald Trump untuk mencabut hukuman tersebut langsung dipertanyakan oleh sejumlah pihak. Trump membutuhkan persetujuan Kongres untuk menghapus beberapa sanksi yang telah diterapkan, ungkap John Smith selaku mantan kepala kantor pengawasan aset luar negeri Amerika Serikat. Usut punya usut, perubahan sikap Trump yang begitu drastis didasari oleh alasan konyol. Pasalnya, politikus 78 tahun itu menganggap Vladimir Putin sudah memperlakukan Amerika dengan baik. Sebelum saya datang ke sini tidak ada komunikasi sama sekali dengan Rusia. Namun ketika saya tiba di sini, salah satu panggilan pertama yang saya lakukan adalah kepada Presiden Putin. Dan kami diperlakukan dengan sangat hormat, ujar Donald Trump. Hubungan antara Donald Trump dan Vladimir Putin disebut akan mempercepat penyelesaian konflik Rusia-Ukraina. Pasalnya, kedua pemimpin disebut telah berkomitmen mencari jalan damai. Buktinya, kedua negara dikabarkan siap bernegosiasi guna mencapai perdamaian. Hal ini bahkan dikonfirmasi langsung oleh Donald Trump yang mengaku telah berdiskusi dengan negeri beruang merah. Setelah berbicara, kami sepakat bahwa sudah saatnya menghentikan perang yang tidak masuk akal ini. Jika Anda ingin mengakhiri konflik, Anda harus berdialog dengan kedua belah pihak, ujar politikus Partai Republik tersebut. Koalisi yang terjalin antara keduanya membuat Ukraina nggak punya pilihan selain tunduk. Bahkan Volodymyr Zelensky selaku Presiden Ukraina disebut sudah mengibarkan bendera putih. Pasalnya, penghentian bantuan militer ke negeri gandum tersebut sangat berdampak pada jalannya peperangan. Tanpa dukungan dari AS, Ukraina nyaris tak berdaya menghadapi gempuran Rusia. Pada akhirnya, Zelensky mengaku siap untuk berdamai dengan negeri beruang merah. Hal ini langsung dikonfirmasi oleh politikus berusia 47 tahun itu sendiri. Pertemuan kami di Washington tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sangat disesalkan hal itu terjadi seperti ini. Sudah saatnya untuk memperbaiki keadaan. Saya siap bekerja di bawah kepemimpinan kuat Presiden Trump untuk mencapai perdamaian, ujar Zelensky. Pernyataan tersebut diyakini sebagai bentuk permintaan maaf Zelensky kepada Trump. Pasalnya, sikapnya yang meledak-ledak di hadapan sang presiden di Gedung Putih dinilai nggak sopan. Dapatkan 5 kaos polos kualitas premium yang memiliki berbagai ukuran dengan harga yang murah. Cek linknya di bawah ini.
Uni Eropa melawan, keluarkan ratusan miliar euro beli senjata. Hubungan harmonis antara Rusia dan Amerika Serikat akhirnya menimbulkan kecurigaan di antara negara Uni Eropa. Pasalnya, banyak kejanggalan yang mereka sinyalir sengaja dibuat-buat. Friedrich Merz menduga bahwa pertikaian antara Donald Trump dan Volodymyr Zelensky di Gedung Putih telah didesain sejak awal. Menurut pendapat saya, itu bukan reaksi spontan terhadap pernyataan Zelensky, tetapi jelas merupakan eskalasi yang disengaja dalam pertemuan di ruang oval ini, ujar politikus partai CDU tersebut. Di lain sisi, kekecewaan diungkapkan oleh Perdana Menteri Prancis, Francois Bayrou. Politikus 73 tahun ini menilai ketegangan antara Zelensky dan Trump sebagai pertanda retaknya koalisi negara barat. Mungkin kita belum sepenuhnya menyadari, tetapi ini adalah kehancuran fondasi bagi cara kita memandang dunia, gagasan tentang persatuan dan identitas barat, kata Bayrou. Uni Eropa pun memilih jalur yang sepenuhnya berbeda dari negeri Paman Sam. Alih-alih mencoba mendekati Rusia, benua biru memilih konsisten mendukung negeri gandum dalam konflik tersebut. Hal ini dibuktikan melalui pernyataan Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen. Dirinya menegaskan kesiapan Uni Eropa untuk memberikan bantuan lebih lanjut kepada Ukraina. Kita harus mempersenjatai kembali Eropa sebagai masalah yang mendesak. Dengan situasi ini, kita dapat meningkatkan dukungan kepada Ukraina secara signifikan, ujar von der Leyen. Sementara itu, Uni Eropa dikabarkan tengah merancang strategi untuk menyatukan anggaran pertahanan. Langkah ini diambil demi menghadapi potensi ancaman dari koalisi Amerika Serikat dan Rusia. Rencana ambisius ini akan diwujudkan melalui mobilisasi dana sekitar 800 miliar euro. Selain itu, alokasi dana juga akan digunakan untuk membantu Ukraina bertahan dari serangan negeri beruang merah. Ursula von der Leyen menyebut Uni Eropa harus segera mengambil langkah strategis sebelum menghadapi situasi yang sulit. Era baru telah tiba, kami memobilisasi sekitar 800 miliar euro untuk meningkatkan pertahanan Eropa dan memberikan dukungan militer segera kepada Ukraina. Eropa menghadapi ancaman nyata dalam skala yang belum pernah kita lihat sebelumnya, ujar von der Leyen. Demi memperlancar realisasi rencana ini, Uni Eropa disebut telah menyusun strategi matang. Benua biru disebut tengah menjajaki kerjasama dengan India dalam upaya membentuk aliansi keamanan. Menurut para pakar geopolitik, benua biru saat ini menghadapi dilema. Di satu sisi, mereka ingin mengurangi ketergantungan kepada Amerika Serikat. Di sisi lain, mereka masih bersikap waspada terhadap Cina. Mantan diplomat India Ajay Bisaria menilai keputusan Eropa mendekati negeri anak benua dilandasi oleh pertimbangan strategis yang kompleks. Kerjasama ini terjadi pada saat yang krusial, saat Eropa menghadapi keretakan dalam aliansi transatlantik, serta potensi disrupsi akibat kepemimpinan Trump. Selain itu, ada kekhawatiran yang terus berlanjut mengenai kebijakan Cina dan agresi Rusia, ujar Bisaria. Dapatkan paket kaos polo dengan berbagai pilihan warna hanya seharga 80 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Dengan kemesraan yang terbentuk di antara Amerika Serikat dan Rusia, akankah benua biru semakin menjauh dari sekutu dekatnya tersebut?